memihak dan tidak memihak, tapi dia mengemukakan kebenaran, ya, kebenaran yang substantif. Mudah-mudahan menterinya nggak bohong. Jadi menterinya mengatakan, mengemukakan sesuatu apa adanya terkait dengan dana bansos, ya, terutama yang automatic adjustment itu. Berapa jumlahnya, kemudian tujuannya, kemudian juga bagaimana persetujuannya. Jadi saya ulangi sedikit ya, kehadiran menteri tersebut kita harapkan tadi memberikan keterangan yang sebenar-benarnya terkait dengan perkara yang kita dalilkan. Dan ini pastilah terkait dengan bansos, ya, terutama bansos yang automatic adjustment yang jumlahnya 50 triliun, sementara yang memang di APBN yaitu 496,8 perlu diutik-utik juga bagaimana distribusinya, terutama bagian bansosnya, karena 496,8 itu kan namanya perlinsos, ya. Jadi perlindungan sosial, itu namanya perlinsos. Jadi itu ya yang harus kita pahami, ya. Bang, ini nanti menterinya akan datang pagi hari semua atau ada kloter-kloter seperti itu? Oh, semua hari ini, semua diundang hari ini, dan perkiraan saya datangnya berbarengan kayak saksi. Iya, sepertinya mereka akan berbarengan karena menurut saya ya kalau tidak berbarengan kan kasihan, masa menterinya satu-satu, atau mungkin ya karena masalahnya sama, ya, masalahnya sama bansos, jadi cross checknya juga gampang. Tapi tentu ini kan tidak dalam rangka mengadu domba, tapi dalam rangka memberikan keterangan yang sesungguhnya. Dan tentu saja sebagai pembantu presiden mereka akan menjaga nama presiden, tapi yang penting jangan bohong, ya, jangan bohong yang penting. Bang Refli, ini kalau kata pengamat politik, dengan hadirnya menteri-menteri panggil ke MK ini mengurangi atau membuat marwah Jokowi ini hilang. Kalau menurut Bang Refli sendiri seperti apa? Karena saya baru pertama kali menteri presiden sampai dipanggil. Iya, sebenarnya ada dua hal, ya. Selalu ada ketegangan di antara cabang kekuasaan, termasuk antara cabang kekuasaan eksekutif dan cabang kekuasaan yudikatif. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Kenapa begitu? Mahkamah kan juga sempat kehilangan marwahnya dalam beberapa kasus, kan. Nah, sekarang dia ingin memperkuat marwahnya kembali, dan test case-nya adalah apakah menteri mau datang ke sidang MK. Dan saya kira karena ini adalah sebuah sidang yang sangat penting dan menjadi perhatian publik, maka menurut saya memang akhirnya ya mereka harus datang, dan kedatangan mereka bahkan dikatakan tidak perlu menggunakan izin dari presiden. Nah, itu kan luar biasa, ya. Dan apalagi yang dalam tanda kutip yang diadili adalah presiden, ya. Oke. Ada lagi nggak? Terus review selama 4 hari persidangan, dari persidangan selama 4 hari ini gimana? Para media, kita akan ikuti dulu beberapa saat. Jadi, yuk. Kenapa? Review 4 hari sidang, baik dari saksi dari 01, 03, terus 02 dan KPU, gimana review? Enak sekali kamu menanya review sidang. Allahu Akbar. Kamu pertanyaannya umum sekali dan kemudian suruh saya mereviewnya. Oke, dari Allahu Akbar. Kasih dong pertanyaan yang spesifik. Yaudah, kenapa? Enak saja kamu main gelondongan begitu, ya. Terima kasih. Ya, jadi sobat era sekalian, ya, kawan-kawan semua, ya, aksanism, ya. Jadi kalau kita lihat saksi atau ahli yang dihadirkan, ada beberapa catatan saya. Saya ingin mencatat saksi dan ahli pihak terkait dulu.
karena kan dalam tanda kutip musuh kita itu kan pihak terkait 02 kan. Nah, jadi paslon 02 itu kemarin menghadirkan saksi dan ahli yang membuat saya ngakak. Bukannya memperkuat mereka, posisi mereka dan menolak dalil permohonan kita, malah semua standing position saksi mereka itu ditolak oleh hakim MK. Karena mereka ngotot bahwa MK itu hanya hitung-hitungan. Tapi MK dari sejak Pilpres 2004 sengketanya itu sudah mengatakan mereka bukan hanya hitung-hitungan. Mereka juga memeriksa aspek kualitatif. Perkara belum pernah dikabulkan itu soal lain, karena itu soal yang terkait dengan hal yang memang perlu kehati-hatian ya dalam mengabulkan permohonan, karena akan memunculkan turbulensi politik dan lain sebagainya. Tetapi tidak juga boleh alasan kalau seandainya cukup alasan untuk dikabulkan, misalnya diskualifikasi Gibran misalnya sedikitnya, ya tidak boleh juga MK kemudian dengan alasan stabilitas politik dan lain sebagainya kemudian tidak membuat putusan yang berkeadilan ya, karena selain 02 kan ada 01 dan 03. Jadi itu. Lalu yang paling lucu, mereka menghadirkan penjabat wali kota Bekasi. Wah, dia bertata titih bahwa dia mengatakan netral. Ternyata kita tunjukkan kalau beliau tidak netral dengan mengadakan pertandingan sepak bola, dan waktu seremoni beberapa orang membentangkan jersey ya nomor 2. Ya ada 4-5 nomor 2. Kan kalau kita bicara jersey kan cuma satu doang nomor 2-nya. Dan ternyata katanya nomor 2 dibuat untuk seremoni lah. Ini kelihatan betul gitu. Nah, jadi lalu ahli statistik ya Muhammad Kodari sama Hasan Nasbi. Dari awal ya kita tidak mempercaya keahliannya. Kenapa? Lah dia orang TKN semua gimana? Hasan Nasbi mengaku TKN, kemudian Kodari ketika didesak apakah dia TKN, dia bilang aktivis. Tapi ketika dikatakan GSP, yaitu dia pendiri gerakan ini, gerakan sekali putaran, ya dia mengakui. Dan gerakan sekali putaran itu relawannya Jokowi Prabowo, jadi tim pemenangan juga dia. Walaupun barangkali tim pemenangan yang tidak tercatat itu soal lain ya. Oke. Berarti sebenarnya kalau momen yang paling tidak dilupakan Bang Refli selama sidang yang paling berkesan. Oh, yang paling berkesan itu betapa dalam tanda kutip ya, betapa dungunya ahli yang mereka hadirkan, malah membuat hakim MK tertawa, tapi tertawa ngece itu, bukan tertawa gitu, tapi ya hiburan juga, karena mereka mengungkapkan sesuatu yang membuat MK surprise, karena putusan MK disalahkan sama mereka. Gitu.